Selamat datang Sobat CPNS, pejuang 100%. Selamat datang di video belajar bersama saya. Di sini saya akan mengajak teman-teman CPNS untuk mengulas kembali, mempelajari kembali salah satu materi yang ada di latihan dasar bagi para CPNS. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nirma Lazari. Saya peserta Latsar Angkatan 172 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2023, dan saya berasal dari salah satu instansi di Kabupaten Landas. Jadi materi apakah yang akan kita ulas hari ini? Mari kita simak bersama. Oke, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu isu-isu kontemporer. Nah, teman-teman CPNS pasti nggak asing dong dengan materi ini. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman mengulas kembali apa sih isu-isu kontemporer itu dan contohnya seperti apa aja yang ada di Indonesia. Yuk kita belajar bersama. Sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih pengertian dari isu kontemporer. Pertama kita belajar terlebih dahulu isu. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal-usulnya, dan tidak menjamin kebenarannya, atau juga kabar angin atau desas-desus. Jadi di sini, sobat, isu ini merupakan sebuah informasi atau sebuah topik yang mengandung masalah dan akan lebih baik untuk dipecahkan bersama atau dibahas bersama karena ini sangat penting. Kemudian kontemporer sendiri yaitu suatu hal yang modern yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Atau bahasa anak muda sekarang ini yaitu menyebutnya kekinian. Bisa jadi juga sebuah kata viral seperti itu ya. Jadi kalau digabungkan, isu kontemporer adalah sebuah topik atau sebuah suatu fenomena atau kejadian yang terjadi di masa sekarang atau kekinian yang terjadi di saat ini yang sangat penting untuk dibahas karena mengandung sebuah masalah. Selanjutnya mari kita bahas bersama apa sih isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Artinya masih terus ada di Indonesia sampai saat ini. Contohnya yaitu yang pertama adalah korupsi. Secara harfiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi, sobat, korupsi ini lebih identik kepada uang. Namun bukan berarti hanya uang ya. Mungkin sobat juga pernah dengar yang namanya korupsi waktu. Nah, bisa kita lihat di sini di samping ada berita tentang korupsi, di mana ini merupakan berita yang sangat viral, teman-teman, yaitu korupsi terbesar yang ada di Indonesia dan belum pernah terpecahkan sebelumnya, sebesar 99 triliun oleh Surya Darmadi. Jadi ini pertama kalinya di tahun 2022 ada kasus korupsi yang sangat besar mencapai 99 triliun. Nah, yang kedua ada KPK tetapkan hakim tersangka ke-14 dugaan korupsi di Mahkamah Agung, di mana Indonesia darurat peradaban hukum. Faktor pendorong dari perbuatan korupsi itu apa aja sih, teman-teman? Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor individu dan juga faktor lingkungan. Faktor individu sendiri yang pertama ada sifat tamak, di mana korupsi bukan kejahatan biasa dari mereka yang membutuhkan makan, tapi kejahatan profesional orang yang sudah berkecukupan, yang berhasrat besar untuk memperkaya diri dengan sifat rakus dan serakah. Dan kedua, yaitu moral yang lemah menghadapi godaan. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman, bawahannya,
atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk korupsi. Jadi di sini seperti yang dikatakan public figure bahwa kejahatan itu tidak hanya karena niat tapi juga karena ada kesempatan. Seperti perbuatan korupsi ini tersendiri ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif menjadi masalah besar apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, sehingga membuka peluang untuk menghalalkan berbagai tindakan korupsi untuk memenuhi hajatnya. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana terbagi atas 4 aspek, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, kemudian ada aspek ekonomi, aspek politis, dan juga aspek organisasi. Nah, untuk aspek sikap masyarakat terhadap korupsi sendiri, contohnya yaitu masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya, dibarengi dengan sikap tidak kritis dari mana kekayaan itu didapat. Kemudian ada juga masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi, anggapan umumnya korban korupsi adalah kerugian negara, padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi juga masyarakat sendiri, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi. Lalu ada juga masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Tiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehingga sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadarinya. Dan ada yang juga yang terakhir, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas dengan peran aktif masyarakat. Pada umumnya, berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Jadi itu aspek sikap dari masyarakat terhadap korupsi. Kemudian ada juga aspek ekonomi, di mana pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dalam rentang kehidupan. Ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi sendiri. Nah, kemudian ada aspek politis, yaitu instabilitas politik. Kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Kemudian yang keempat yaitu aspek organisasi. Misalnya, sikap keteladanan pimpinan mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Misalnya pimpinan berbuat korupsi nih, maka kemungkinan besar pasti bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama untuk melakukan korupsi. Nah, kemudian ada kultur organisasi mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif dan membuka peluang terjadinya korupsi. Kemudian ada kurang memadainya sistem akuntabilitas institusi. Belum dirumuskan visi dan misi dengan jelas dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai, berakibat instansi tersebut sulit dilakukan penilaian keberhasilan. Akibatnya, kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi. Dan yang terakhir ada kelemahan sistem pengendalian dan pengawasan, baik pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal, dan sehingga membuka peluang terjadinya tindak korupsi. Nah, bentuk-bentuk tindak korupsi ini apa aja sih teman-teman? Yang pertama ada melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan perekonomian negara. Kemudian yang kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, kedudukan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara. Terus yang ketiga, ada penyuapan. Keempat, ada penggelapan dalam jabatan. Kelima, pemerasan dalam jabatan. Keenam, berkaitan dengan pemborongan. Dan yang ketujuh, ada gratifikasi. Nah, ini semua tindakannya sudah ada di dalam undang-undang ya teman-teman semua, sobat-sobat CPNS. Dan di sini dalam undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, bagaimana membangun sikap anti korupsi sederhana? Yang pertama yaitu kita bisa bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur, menghindari perilaku korupsi. Contohnya, tidak membayar uang lebih ketika mengurus dokumen administrasi seperti KTP, kartu kesehatan, dan tidak membeli SIM. Kemudian yang kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil. Contohnya nih, tertib lalu lintas, kebiasaan mengantri, tidak buang sampah sembarangan, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga, bisa menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis, maupun hubungan bertetangga. Kemudian yang keempat, melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Contohnya, bila kita diperas oleh petugas, menerima pemberian hadiah dari orang yang tidak dikenal atau diduga memiliki konflik kepentingan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya isu kontemporer yang terjadi masa kini di Indonesia yaitu narkoba. Narkoba adalah merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan nabza adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika mengandung pengertian sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini poin pentingnya, dapat menimbulkan ketergantungan ya sobat, yang dibedakan dalam beberapa golongan. Untuk narkotika sendiri itu terbagi menjadi 3 golongan ya sobat. Yang golongan pertama yaitu ditunjukkan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya yaitu opiat, morfin, heroin, petidin, candu, ganja atau kanabis, marijuana, hashish, kokain, serbuk kokain, pasta kokain, dan daun kokain. Nah, golongan yang kedua yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin dan petidin. Dan yang ketiga yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein. Oke, selanjutnya psikotropika. Psikotropika terbagi atas 4 golongan, yaitu golongan pertama hanya digunakan untuk kepentingan umum, pengetahuan, dan tidak untuk terapi, serta sangat berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ekstasi dan LSD. Golongan yang kedua yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, sabu, metilfenidat, atau Ritalin. Kemudian yang ketiga yaitu berkhasiat pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Dan golongan keempat berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan, serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya diazepam, bromazepam, fenobarbital, clonazepam, chlordiazepoxide, dan nitrazepam. Nah, yang terakhir, zat adiktif. Zat adiktif terdiri atas minuman beralkohol, mengandung etanol etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat. Kemudian ada inhalansia atau gas yang dihirup, dan solvent atau zat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagainya sebagai pelumas mesin yang sering disalahgunakan seperti lem, thinner, cat kuku, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, tembakau dan lainnya. Oke sobat, teman-teman sekalian, ini berita-berita yang mengenai narkoba yang saya ambil di saat ini. Dimana yang pertama itu yang paling heboh ada jual sabu Teddy Minahasa. Apa sih yang tidak kenal? Teddy Minahasa ini salah satu perwira polisi yang memiliki jabatan tinggi, namun beliau tertangkap menjual sabu. Bayangin, oknum polisi yang menjaga keamanan negara tapi tidak terlepas dari jeratan narkoba. Nah, namun di sini ini hanya ulah oknum ya. Kemudian ada berita tentang Ahmad Zoni yang kembali terjerat narkoba. Padahal, sobat, Ahmad Zoni sendiri itu sebelumnya sudah pernah tertangkap dan direhabilitasi. Dan kini setelah menikah dan memiliki anak, beliau tidak terlepas juga dari yang namanya narkoba. Dan karena saya berasal dari Kabupaten Landak, saya pun meliput berita yang ada di Kabupaten Landak, di mana Polres Landak tangkap 8 pengedar narkoba di Landak.
dengan berat 80,66 gram. Oke, selanjutnya isu kontemporer yang ada di Indonesia yaitu terorisme dan radikalisme. Kata teroris atau terorisme berasal dari kata Latin terere, yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau gemetarakan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian, akan tetapi sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil, non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala kecil daripada sebuah perang. Menurut Audrey Cronin, saat ini terdapat 4 tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia, yakni teroris sayap kiri atau left-wing teroris, merupakan kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis. Ada juga teroris sayap kanan atau right-wing teroris, menggambarkan bahwa mereka terinspirasi dari fasisme. Kemudian ada juga etnonasionalis atau teroris separatis, merupakan gerakan separatis yang mengiringi gelombang dekolonialisasi setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir ada teroris keagamaan atau ketakutan, yang merupakan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama atau agama menjadi landasan atau agenda mereka. PBB mengeluarkan resolusi 60/288 tahun 2006 tentang UN Global Counter Terrorism Strategy yang berisikan 4 pilar strategi global pemberantasan teroris, yaitu pencegahan kondisi kondusif penyebaran teroris, langkah pencegahan dan memerangi terorisme, peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas terorisme, serta penguatan peran sistem PBB. Keempat, penegakan hak asasi manusia bagi semua pihak dan penegakan rule of law sebagai dasar pemberantasan terorisme. Selain itu, PBB juga telah menyusun high-level panel untuk treat, challenge, and change untuk menempatkan terorisme sebagai salah satu dari 6 kejahatan yang penanggulangannya memerlukan paradigma baru. Selanjutnya yaitu radikal dan radikalisme. Dalam studi filsafat, istilah radikal berarti berpikir secara mendalam sehingga ke akar persoalan. Istilah radikal juga acap kali disinonimkan dengan istilah fundamental, ekstrim, dan militan. Istilah ini berkonotasi ketidaksesuaian dengan kewajiban yang berlaku. Adapun istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan. Kata radikalisme ini juga memiliki aneka pengertian. Hanya saja, benang merah dari segenap pengertian tersebut terkait erat dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Sepintas, pengertian ini berkonotasi kekerasan fisik, padahal radikalisme merupakan pertentangan yang sifatnya ideologis. Secara garis besar, pola penyebaran radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti media massa meliputi internet, radio, buku, majalah, dan pamflet. Bisa juga melalui komunikasi langsung dengan bentuk dakwah, diskusi, dan pertemanan. Kemudian juga bisa melalui hubungan kekeluargaan dengan bentuk pernikahan, kekerabatan, dan juga keluarga inti. Dan ada juga melalui lembaga pendidikan di sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Oke sobat, saat ini kita akan membahas tentang ragam radikalisme, di mana ragam radikalisme terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu radikal gagasan. Kelompok ini memiliki gagasan radikal namun tidak menggunakan kekerasan. Kelompok ini masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah radikal milisi. Radikal milisi merupakan kelompok yang terbentuk dalam bentuk milisi yang terlibat dalam konflik komunal. Mereka masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada radikal separatis. Kelompok yang mengusung misi-misi separatisme atau pemberontakan. Mereka melakukan konfrontasi dengan pemerintah. Ada juga radikal premanisme. Kelompok ini berupaya melakukan kekerasan
untuk melawan kemaksiatan yang terjadi di lingkungan mereka. Namun demikian, mereka mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga yang lainnya, yaitu kelompok yang menyuarakan kepentingan kelompok politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan yang keenam ada radikal terorisme. Kelompok ini mengusung cara-cara kekerasan dan menimbulkan rasa takut yang luas. Mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengganti ideologi negara yang sah dengan ideologi yang mereka usung sendiri. Nah, faktor-faktor yang mendorong adanya radikalisme yaitu terbagi atas 5 faktor. Pertama ada faktor sosial politik, ada faktor emosi keagamaan, faktor kultural, faktor ideologis, anti-westernisme atau anti-barat, dan yang kelima ada faktor kebijakan pemerintah. Sobat, peran serta kita sebagai masyarakat yaitu bisa melakukan dengan menanamkan pemahaman bahwa terorisme sangat merugikan, menciptakan kolaborasi antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah untuk mencegah tersebarnya pemahaman ideologi ekstrem di lingkungan masyarakat. Kemudian kita bisa mensosialisasikan teknik deteksi dini terhadap serangan teroris kepada kelompok-kelompok masyarakat terpilih. Kita juga bisa menanamkan materi keterkaitan bahaya terorisme pada pendidikan formal dan pendidikan informal terkait dengan peran dan posisi negara. Kemudian kita juga bisa negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama atau warga kelas 1. Kemudian aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan dengan cara-cara melawan hukum. Ada juga negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban, dan merdeka. Kemudian melibatkan peran serta media nasional untuk membantu menyebarkan pemahaman terkait ancaman terorisme dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir bisa membangun kesadaran keamanan bersama yang terkoordinasi dengan aparat keamanan atau pemerintah yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal kita. Isu kontemporer selanjutnya yaitu money laundering atau pencucian uang. Dalam bahasa Indonesia, terminologi money laundering ini sering juga dimaknai sebagai istilah pemutihan uang atau pencucian uang. Kata launder dalam bahasa Inggris berarti mencuci, oleh karena itu sehari-hari dikenal dengan laundry, yang berarti cucian. Dengan demikian, uang ataupun harta kekayaan diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang dan harta kekayaan yang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan, melainkan telah menjadi uang atau harta kekayaan yang halal, seperti uang-uang bersih ataupun aset-aset berupa harta kekayaan bersih lainnya. Dan undang-undang yang mengatur tentang money laundering yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dampak negatif dari pencucian uang ini yaitu yang pertama, merongrong sektor swasta yang sah. Kedua, merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Yang ketiga, menghilangkan kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Yang keempat, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Yang keenam, resiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi. Yang ketujuh, merusak reputasi negara. Dan yang kedelapan, menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Nah, proses dan metode pencucian uang sendiri terbagi atas 3 metode pencucian uang. Buy and sell conversion dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh, real estate atau aset lainnya yang dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang menyetujui untuk membeli dan menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh fee atau diskon. Kelebihan harga bayar dengan menggunakan uang hasil kegiatan ilegal dan kemudian diputar kembali melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini, setiap aset, barang, dan jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi
atau perusahaan yang ada di suatu bank. Kemudian metode offshore conversion, yaitu dana ilegal dialihkan ke wilayah suatu negara yang merupakan tax haven bagi money laundering center dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah negara tersebut. Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi. Biasanya di wilayah suatu negara yang merupakan tax haven, terdapat kecenderungan peraturan hukum perpajakan yang longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat, dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis. Pembentukan dan kegiatan usaha, trust fund, maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang luas bagi pergerakan dana kotor melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan penting dalam metode offshore conversion ini dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan kepada ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan. Kemudian metode ketiga yaitu legitimate business conversion. Dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan yang dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjalankan usaha atau bersama dengan mitra bisnisnya dengan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatannya. Adapun tahapan pencucian uang terbagi menjadi 3, yaitu penempatan, pemisahan atau pelapisan, dan yang ketiga ada penggabungan. Penempatan merupakan upaya penempatan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam sistem perekonomian dan sistem keuangan. Pemisahan atau pelapisan merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu di tempat lain melalui rangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Dan yang terakhir, penggabungan merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan, atau berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dan sobat, isu kontemporer lainnya yaitu proxy war. Perang proxy atau proxy war adalah sebuah kontroversi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik yang berisiko pada kehancuran fatal. Proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu. Biasanya, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa menjadi non-state actors yang dapat berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat, atau perorangan. Sobat, di sini kita bisa lihat gambar di sebelah yaitu perang dingin terjadi antara China dengan Amerika. Di sini dipecah menjadi peperangan antara Soviet di Afghanistan, ada juga peperangan di Vietnam, dan juga peperangan Korea. Nah, di Indonesia sendiri tidak asing ya dengan peperangan Sunni dan Syiah sendiri, di mana isu pertentangan Sunni versus Syiah di Indonesia semarak lewat gerakan anti Syiah di media sosial. Hal ini bisa dipandang sebagai wujud perang proksi antara Arab Saudi yang Sunni dan Iran yang Syiah. Medan konfliknya sendiri bukan di Arab Saudi atau juga di Iran, tetapi justru ada di Indonesia. Konflik ini bisa berkembang menjadi bentrok besar terbuka jika tidak diredam oleh ormas Islam. Ormas Islam sendiri yang terbesar saat ini di Indonesia yaitu ada Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, sobat. Bentuk proxy war yang dilakukan pihak asing terhadap Indonesia diantaranya melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia, menyebarkan black campaign, menguasai pembuat kebijakan dan legislatif dengan cara menyuap
dan menghasilkan perundang-undangan yang memihak kepentingan asing. Kemudian mengadu domba aparatur negara, membuat fakta-fakta perdagangan guna menekan produk Indonesia, menguasai dan membeli media massa, menciptakan konflik domestik, menguasai sarana informasi dan komunikasi strategis, serta mencoba merusak generasi bangsa Indonesia dengan berbagai cara, mulai dari penyebaran narkoba, menghasut para pelajar Indonesia, dan lain-lainnya. Nah, yang terjadi di Indonesia di gambar sebelah samping ini juga seperti contohnya Indonesia dengan Timor Leste, di mana ini merupakan sejarah besar di mana Indonesia pada akhirnya melepaskan Timur menjadi negara baru, yaitu Timor Leste, di mana waktu itu dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi sampai munculnya referendum merupakan contoh proksi war yang nyata di Indonesia. Celah Timur tanpa diduga menyimpan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang fantastis. Australia pun ingin menguasai kandungan minyak di Celah Timur dengan pembagian yang lebih besar. Setelah perjanjian Celah Timur dengan Indonesia yang berakhir, Australia menggunakan isu HAM menyuruhkan perlunya penentuan nasib sendiri untuk rakyat Timur. Di jalur diplomatik, Australia juga membujuk PBB untuk mengeluarkan sebuah resolusi Dewan Keamanan agar mengizinkan pasukan multinasional di bawah pimpinannya masuk ke Timur dengan alasan kemanusiaan, menghentikan kekerasan, mengembalikan perdamaian. Terlepasnya Timur yang membuat perpecahan dan keutuhan NKRI adalah salah satu dampak besar yang berakibat oleh adanya proxy war. Baik sobat, selanjutnya isu kontemporer yang terakhir ada yang namanya kejahatan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Pengertian lain dari Jalaluddin Rahmat yang menjelaskan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar heterogen dan anonim melalui media cetak dan elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Baik sobat, kejahatan komunikasi ini terbagi atas beberapa kejahatan. Yang pertama yaitu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Nah, jenis cybercrime sendiri terbagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama ada unauthorized access, merupakan kejahatan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Kedua ada illegal content. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban pada masyarakat umum. Contohnya adalah penyebaran pornografi atau berita yang tidak benar. Yang ketiga ada penyebaran virus. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sebuah email atau media lainnya guna melakukan penyusupan, perusakan, atau pencucian data. Yang keempat, cyber espionage, sabotage, dan extortion. Cyber espionage merupakan sebuah kejahatan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang kelima, carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuci nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet. Yang keenam, hacking dan cracker. Hacking adalah perbuatan untuk mempelajari sistem komputer secara detail sampai bagaimana menerobos sistem yang dipelajari tersebut. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Dan yang terakhir ada cyber squatting dan typo squatting, yaitu sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain, kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan typo squatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Dan yang terakhir ada cyber terrorism. Tindakan cybercrime atau cyber terrorism
yang mengancam pemerintah atau kepentingan orang banyak, termasuk tracking ke situs resmi pemerintah atau militer. Kemudian kejahatan komunikasi yang selanjutnya adalah hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Biasanya sasaran hate speech mengarah kepada isu-isu sempit seperti suku bangsa, ras, agama, etnis, orientasi seksual, hingga gender. Ujaran-ujaran yang disampaikan pun biasanya sangat bias dan tidak berdasarkan data objektif. Kemudian ada hoax, di mana hoax sendiri merupakan berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Nah, pelaku dari hoax sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu pelaku aktif, melakukan dengan menyebarkan berita palsu secara aktif, membuat berita palsu, dan sengaja menyebarkan informasi yang salah mengenai suatu hal kepada publik. Sedangkan pelaku pasif adalah individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tanpa memahami isi atau terlibat dalam pembuatannya. Nah, sobat, bagaimana sih cara kita untuk menghindari dari risiko pelanggaran hukum dan juga kejahatan komunikasi massa? Di sini kita bisa melakukannya dengan 5 cara. Yang pertama dengan memahami regulasi yang ada. Memahami regulasi atau undang-undang terkait dengan IT penting agar mengetahui dengan pasti mana yang boleh atau mana yang tidak boleh dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua yaitu menegakkan etika bermedia sosial. Etika ini penting untuk menjaga kepentingan diri orang lain agar tidak terganggu satu sama lain. Biasanya, kesulitan terbesar dalam menegakkan etika adalah ketika pengguna media lebih suka dengan sifat anonim yang menyembunyikan identitas asli dia dalam bermedia sosial. Kemudian yang ketiga yaitu memasang identitas asli diri dengan benar. Yang keempat, cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan atau di-share ke publik. Dan yang kelima yaitu lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal atau data-data yang bersifat pribadi. Postingan hal-hal yang bersifat pribadi merupakan hak dari pengguna media sosial. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam melakukannya. Terlebih banyak pelaku kejahatan di dunia maya yang menggunakan data pribadi untuk mengambil keuntungan ilegal. Itulah tadi isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Dan semoga kita sobat CPNS pejuang 100% tidak masuk ke dalam perilaku dari isu-isu kontemporer yang ada saat ini. Semoga kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat dengan profesional. Baik, terima kasih untuk sobat-sobat semuanya CPNS yang menyimak materi ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you again.